Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Amin. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian dengan semangat. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Katakan amin. Saya mulai. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman ini, karena kebanyakan orang Kristen merayakan Natal bukan seperti yang dipikirkan Yesus, tapi seperti yang dipikirkan oleh manusia atau dipikirkan kita masing-masing. Gak nyambung. Sehingga mayoritas orang Kristen, tidak sedikit aktivis gereja, tidak sedikit pendeta dan gembala, percaya kepada Yesus bukan seperti yang dimaksud Yesus, tapi kita maksud. Sehingga banyak orang Kristen gak berubah moralnya. Gak berubah moralnya. Banyak orang Kristen menyembah di gereja dengan gemetar-gemetar. Tapi orang Kristen yang sama bisa naik motor jalan raya lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan. Ini kan kesurupan. Banyak bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Karena bapak-bapak orang gereja ada yang kasar, yang sadis, kejam, suka maki-maki istri. Ini membuktikan orang gak ngerti percaya Yesus. Banyak orang Kristen menyembah terharu-terharu, tapi kelakuan dalam perkawinannya, kelakuan dalam rumah tangganya, penggunaan keuangannya, hidup di kantornya sangat mengharukan. Yaitu batu sandungan. Karena
orang gereja nggak mengerti ikut Yesus. Ciri utama orang Kristen Bapak Ibu bukan sakit sembuh. Bukan sakit sembuh. Jangan sesatlah. Ciri utama orang Kristen kelakuannya benar. Enggak ada amin kalau khotbah begini. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah. Kelakuannya benar. Orang percaya sopan di jalan raya. Orang percaya rohani waktu khotbah, rohani waktu berdoa, rohani ketika mengalami ketidakadilan, rohani ketika dimaki orang. Orang percaya lihat di kelakuannya. Karena iman tanpa perbuatan, lanjut, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Mujizat tanpa perbuatan, mati. Bahasa roh, penyembahan tanpa perbuatan, mati. Sayang khotbah-khotbah seperti ini mulai jarang dikhotbahkan. Dan ada kemungkinan tidak diundang lagi. Gak apa-apa. Yang penting kita harus khotbah kebenaran walaupun tidak disukai. Karena sebenarnya bukan hanya di dunia. Di dalam kalangan orang Kristen, Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Orang Kristen lebih kagum orang lumpuh berjalan daripada disiplin baca Alkitab tiap hari. Saya ulangi, orang Kristen lebih kagum lumpuh berjalan daripada disiplin baca Alkitab tiap hari. Mau kemana kita ini? Orang Kristen lebih kagum buta celik daripada pemarah jadi lemah lembut, daripada orang pembohong jadi jujur, daripada orang pelitnya auzubillah bin jalik jadi suka berkorban. Yang dikagumi dunia, dikagumi orang Kristen. Maka banyak sesat gereja-gereja Kristen sekarang. Yang dikagumi Tuhan, gak dikagumi orang Kristen. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu, berapa yang percaya Yesus bisa menyembuhkan? Jawab dong. Berapa yang percaya Yesus bisa menyembuhkan? Ya, malam sunyi senyap. Berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa mereka yang percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka? Atau Anda nggak baca Alkitab? Semua percaya. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan Tuhan? 1. Karena Tuhan, saya ulangi, karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat baik-baik, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Kalau Anda sakit kanker sembuh, Anda yang sukacita, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Karena kesembuhan bernilai rendah. Saking rendahnya, sakit sembuh tetap bisa masuk neraka. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 masuk neraka. 1 yang selamat. Karena yang 1 bertobat. Karena yang disukai Tuhan bukan kesembuhan. Jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Yes! Ibadah memuji nama Tuhan tanpa pertobatan. Mana ada ibadah yang menyenangkan Tuhan? Ibadah sakit sembuh. Yang gak punya anak dapat anak. Tanpa pertobatan. Mana ada yang menyenangkan hati Tuhan? Sayang khotbah-khotbah seperti ini di akhir zaman ini mulai jarang. Maka Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan itu, Yesus datang ke dunia supaya manusia bertobat. Arti bertobat meninggalkan dosa. Arti dosa tidak taat. Arti bertobat mau taat.
Sembuh nggak sembuh, tapi mau taat. Karena dalam ketaatan satu-satunya, saya ulangi, dalam ketaatan satu-satunya statement hidup kita berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah bagus, banyak mujizat, mengusir setan, bernubuat, bahasa roh, penyembahan, tanpa ketaatan gak ada bobotnya mengakui Tuhan. Malah lama-lama bisa mengejek Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam pembelajaran dasar bagi murid-muridnya Petrus dan kawan-kawan, Tuhan Allah melalui Yesus Kristus berkata, pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang taat yang masuk surga. Setelah starting point bertobat lahir baru. Makanya ayat 22-23, pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, 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 aku banyak mengusir setan demi namamu, aku banyak bernubuat demi namamu, aku banyak melakukan setan, melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal engkau, enyah kau pemuda kejahatan. Karena mengusir setan, buat mujizat, tapi tetap sombong, tetap berzina, tetap menipu, tetap hedonisme, tetap memikirkan kepentingan diri sendiri. Selesai. Makanya Bapak Ibu, starting point tentang Natal bicara ketaatan. Dimulai dengan apa? Natal diberitakan kepada dua pribadi, Maria dan Yusuf. Itu bicara ketaatan. Ketika malaikat Allah melawat Maria, salam hai Maria yang dikasih oleh Allah. Maria gemetar, siapakah aku ini yang boleh dilawati malaikat Tuhanku? Engkau sangat dikarunia Allah. Apakah itu? Engkau hamil. Itu berita menggemparkan. Sampai Maria berkata dalam bahasa Yunani, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Artinya ada unsur ketakutan. Kalau hamil luar nikah, pasti Yusuf menceraikan dia. Kalau hamil luar nikah, pasti dia dirajam. Itu high risk, resiko sangat tinggi menerima kehamilan di luar nikah, bahkan sedang tunangan. Tapi ada roh penundukan yang begitu dalam diri Maria, sehingga dia disebut wanita yang bersukacita. Karena orang yang berbahagia bukan sakit sembuh, orang yang berbahagia bukan keinginan jadi kabulkan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Konsekuensi logis sebagai hambanya Tuhan, maka taat. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu, walaupun resikonya sangat tinggi. Akibat pertama, Yusuf diam-diam tidak menceraikan dia. Karena logika umum, kalau tunangan hamil sedangkan dia menjaga kekudusan, loh berarti dia hamil sama siapa? Nggak segampang kita khotbahkan. Nggak bisa Maria menjelaskan kepada Yusuf, kok aku hamil karena Tuhan. Habis tuh. Maria, kalau lu hamil dengan cowok lain, silakan deh. Aku mau ninggalkan, nggak apa-apa. Biarpun aku berkorban, aku mau deh. Silakan kau menikah. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan. Karena bawa-bawa nama Tuhan dalam kehamilan di luar nikah, itu kekejian. Tidak mudah yang sedang dihadapi Maria. Makanya Maria tidak berbobot menjelaskannya. Untunglah malaikat Tuhan berkata, stop Yusuf. Jangan kau ceraikan Maria. Karena Maria tunanganmu itu hamil karena Roh Kudus. Untung malaikat menjelaskan. Kalau Maria menjelaskan, kalau orang tua Maria menjelaskan, tetap tidak berbobot. Karena itu tuntutan ketaatan yang tidak mudah. Dan Yusuf akhirnya taat. Yuk kita baca ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. Sama-sama kita baca Bapak Ibu dengan gegap gempita, dengan keras. 1, 2, ya. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Kalau bahasa aslinya persis seperti yang diperintahkan malaikat. Persis. Walaupun gak segampang kita baca. Karena apa? Yusuf berkata kepada Maria, Maria, rupanya aku ngerti. Ngerti apa kok? Rupanya kau hamil karena Tuhan. Kok kau tahu? Aku gak berani menjelaskannya kok. Aku dilawati para malaikat tadi. Oh terima kasih, untung kau mengerti. Udah, jangan takut. Aku tetap setia. Bukan tetap setia kok. Loh kenapa? Koko ini laki-laki sih gak ngerti. Maksudnya apa? Bulan depan kita harus menikah kok. Loh gak bisa. Orang tua kita sudah ngobrol 2 tahun lagi kita menikah. Karena budaya Yahudi tunangan itu prosesnya harus panjang. 2 tahun lagi. Koko gimana sih kok? Loh kenapa Maria? Kalau kita gak menikah bulan depan, keburu melendung perutku. Dirajam aku sama imam kepala malaikat. Oh iya. Jadi gimana dong? Kau, ayo ke rumah papaku. Kau ngomong bulan depan menikah. Waduh gimana dong? Ayo dong. Datang ke rumah papa mamanya Maria. Gak gampang. Salam om tante. Salam Yusuf. Ada apa? Kayaknya berat masalah. Iya om, minta tolong nih. Ada apa? Bulan depan kami menikah. Orang tua Maria, Yusuf, kamu ini anak muda. Enggak, saya dengan orang tuamu sudah tentukan 2 tahun lagi. Enggak om tante, bulan depan. Gak boleh maksa begitu. Bukan gitu om. Ada apa nih? Apa nih? Ini om, Maria hamil. Waduh gak mudah. Karena orang tua Maria tahu persis anak-anaknya menjaga kekudusan. Yusufnya, kenapa lu Yusuf? WL di GSJS Grand City gak tahan nafsu. Misalnya, lo om jangan marah. Apa jangan marah? Bukan saya yang menghamilin. Oh digampar itu. Kurang ajar lu. Jadi maksud lu anak gue kegenitan main sama cowok lain. Jangan ngomong gitu ya. Oh gak mudah itu. Tapi siap Yusuf menerapkan ketaatan walaupun resikonya gampang. Kok om marah, kok om pukul pipiku? Lu jangan kurang ajar dong Yusuf. Anakku terkenal menjaga kekudusan dan dia tak sama kamu. Kamu yang laki-laki. Bukan gitu om, tanya sama Maria. Papi maminya Maria melotot. Maria benar, Yusuf kan yang menghamilin. Bukan papi. Ya Tuhan. Siapa yang menghamil kamu? Tuhan. Oh digampar lagi tuh. Coba jujur bapak ibu, tiba-tiba anak gadis kita pulang. Salam papi mami. Salam. Kenapa lu gembira? Gua bunting. Lu ngomong apa? Iya Tuhan yang buat. Dibilang lu penyesat, bidat lu. Hamil di luar nikah itu kejijikan. Kau bawa lagi nama Tuhan. Tidak gampang, tapi Alkitab mencatat Yusuf dan Maria taat. Walaupun mati. Orang gereja sekarang baca Alkitab tiap hari pun gak taat. Mau kemana Anda? Janganlah bicara percaya kalau gak taat. Itu menyesatkan. Janganlah bicara beriman kalau sembuh tanpa ketaatan. Itu menyesatkan. Itu gak rela muka Anda. Bapak Ibu, saya ingatkan Anda. Punyalah moto setiap perkara yang kecil. Mulai baca Alkitab. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetaplah kita bangun pagi baca Alkitab. Kalau hal itu aja kau nggak taat, jangan bicara mencintai Tuhan. Kalau itu aja Anda nggak taat, jangan bicara Kristen, pengikut Kristus yang Tuhan Yesus teladan ketaatan. Jangan. Saya bilang sama jemaat saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Saya ngomong sama mahasiswa saya pernah menjadi dosen teologi. Saya bilang, dengar baik-baik saya bilang. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semuanya, ngorok semuanya, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab, terus nyanyi. Ku percaya janji. Aduh, kalau saya Tuhan,
Kalau saya Tuhan, pasti saya langsung bilang, petir sambarnya orang. Biar gosong. Tuhan suruh Anda taat, nggak taat. Anda mengklaim janji Tuhan, Anda percaya janji Tuhan. Itu menyesatkan. Fokus orang percaya bukan janji Tuhan. Janjimu terukir dalam hatiku. Ini kan nggak ngerti Alkitab, orang-orang mengarang lagu seperti ini. Perintah Tuhan yang terukir dalam hatimu, bukan janji Tuhan. Karena nggak mengerti Alkitab, jadi sembarangan orang mengarang lagu. Yuk dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya punya supir. Perhatian baik-baik. Saya punya supir. Suatu kali saya khotbah di markas TNI Cilangkap. Berhenti, dia mau keluar, saya panggil. Mas ini mas. Iya Pak, gimana Pak? Kau mau kemana? Mau duduk Pak sama teman-teman supir, terus nanti makan siang. Lihat, apa di kursi belakang? Kemoceng Pak. Apa sih bilang? Ambil kemoceng, kebaskan debu di bodi luar mobil ini, baru kau duduk. Kebaskan debu di luar mobil ini. Jawab Bapak Ibu, itu perintah atau janji? Jawab dong. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Lanjut. Kalau kau taati perintah ini dengan konsisten sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdaslah, jangan sesat. Perintah Tuhan kesukaan Tuhan. Janji Tuhan kesukaan manusia. Kenapa nyanyian-nyanyian di gereja bicara kesukaan manusia? Ngawur. Ngawur. Makanya saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu, kalau nggak bisa nggak ada, maksimal 1 lagu tentang janji Tuhan, 1 lagu tentang janji Tuhan, yang lainnya tentang ketaatan. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Lagu-lagu seperti itu yang banyak dikarang. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Referennya, ku renungkan firman-Mu. Lanjut. Terus, yang Anda pegang bukan janjinya, jangan sesatlah. Pegang perintahnya dan lakukan. Sayang khotbah ini jarang. Rasanya saya sedih, campur nangis, campur marah melihat pengkhotbah, melihat nyanyian-nyanyian, hanya nyanyian janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan yang beribadah kepada kita. Kita tuntut dia melakukan janjinya, tapi kita nggak taat. Binasalah kita semuanya. Binasalah kita. Tuhan suruh baca kitab tiap hari, kita nggak lakukan. Tuhan suruh hai istri tunduk pada suami, suami kasih nggak kita lakukan. Tuhan suruh anak-anak hormati orang tua, kita nggak lakukan. Tuhan suruh bawalah perpuluhan, kita nggak lakukan. Tuhan suruh ampuni kesalahan, kita nggak lakukan. Tuhan suruh balaslah kejahatan kebaikan, kita nggak lakukan. Udah kita nggak lakukan, kita naik pesawat. Balik kita menyuruh Tuhan, balik kita menyuruh Tuhan. Aku mau naik pesawat sama keluargaku ke Singapura, lindungi pesawatku. Maka Tuhan bilang apa? Iya bos. Karena Tuhan Yesus babulo. Itulah kekejian sedang dilakukan orang Kristen. Sayang, gak banyak orang Kristen sadar bahwa melakukan doa supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, kalau gak didasari ketaatan, itu kekejian. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ngapain sakit sembuh nggak taat? Ngapain khotbah nggak taat? Ngapain penyembahan kalau nggak taat? Itu lama-lama mengejek Tuhan. Yusuf Maria taat, walaupun konsekuensinya mati. Orang Kristen memberikan perpuluhan, konsekuensinya nggak mati, masih nggak taat. Orang Kristen tunduk pada suami, mengasihi istri, nggak mengorbankan nyawa, masih nggak taat. Orang Kristen bangun pagi disiplin, baca Alkitab, masih nggak taat. Mau kemana kita Bapak Ibu?
Di akhir zaman ini khotbahlah tentang ketaatan. Sembuh atau tidak sembuh penyakitmu, gak ada masalah. Makanya lihat ayat 21, ayat 21, ayat 21. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Tujuan Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa, bukan soal sembuh. Makanya ada orang Kristen gak sembuh tetap selamat masuk surga. Makanya orang Kristen ada kena COVID-19 tetap selamat masuk surga. Karena gak ada upah kanker maut, gak ada upah COVID-19 maut, upah dosa maut. Makanya dia datang menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa yang serius Bapak Ibu. Catat dong baik-baik. Jangan pernah lupa seumur hidup. Dosa. Dosa paling serius dalam hidup ini. Catat baik-baik. Mana lebih serius? Kanker atau bisul? Jawab. Jawab dong. Kanker. Why? Karena akibatnya kanker bisa mati. Bisul nggak mati. Maka lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya. Mana lebih sukacita? Sembuh kanker atau sembuh bisul? Sembuh kanker itu konsekuensi logis perlakuan kita terhadap yang serius. Sembuh dari kanker lebih sukacita daripada sembuh bisul. Jawab, mana lebih serius? Dosa atau kanker? Jawabnya kurang serius. Dosa. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Yesus. Pasti benar dosa. Karena upah dosa maut. Akibat dosa putus hubungan dengan Allah. Dosa. Tolong jawab lagi Bapak Ibu. Kalau kena kanker, ini misal ya. Misalnya, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal itu berpikir sehat. Perlakuan kita terhadap yang serius seharusnya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa. Salah satu mujizat di atas kesembuhan, ketika kita mau berbuat dosa langsung ketahuan. Itu mujizat di atas kesembuhan. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh gak? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian sama si kuntilanak di depan lobi utama Grand City. Dijemput si kuntilanak ini, dibawa ke Batu Malang untuk pesan hotel untuk berzina. Sampai di parkiran hotel, diparkir, digandeng si kuntilanak ini ke lobi hotel untuk pesan kamar. Perhatian Bapak, Ibu, anak-anak muda. Ketika dia pesan kamar, ketemu mertuanya, mujizat gak? Mujizat gak? Itu mujizat. Sayang khotbah begini jarang orang khotbahkan. Makanya Bapak Ibu, kalau kena kanker sebaiknya ketahuan awal, apalagi dosa. Maka orang yang merayakan Natal berkata, Tuhan, aku tahu dosa itu serius. Sampai putus hubungan dengan Allah gara-gara dosa. Sampai upah dosa maut gara-gara dosa. Dosa itu serius. Oleh karena itu Tuhan, kalau kena kanker ketahuan sebaiknya sejak awal, apalagi dosa. Untuk itu Tuhan, jangan aku berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan. Tetapi kalau sampai aku berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman itu memberikan pembelajaran ulang bagi saya yang dablek ini, bahwa saya gak cocok dengan dosa. Itu Kristen yang ngerti Natal. Yang terjadi apa? Terbalik. Ada orang Kristen, ada pendeta, ada hamba Tuhan berzina gak ketahuan. Merasa lega. Puji Tuhan, untung gak ketahuan. Haleluya. Ini kan kesurupan. Berzina gak ketahuan, langsung berdoa, Tuhan terima kasih atas perlindunganmu. Ini kan melempar kotoran ke Yesus.
Bapak Ibu jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Berdoalah, dosa itu menjijikkan. Berdoalah, jangan berbuat dosa lagi. Berdoalah, kalau sampai berbuat dosa tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini mengkonfirmasi ulang bagi kita yang double ini. Bahwa kita gak cocok dengan dosa. Yang paling mengerikan Bapak Ibu, kita berzina, kita korupsi, berbuat dosa gak ketahuan. Kita punya hikmat setan, bisa kita bungkus jadi gak ketahuan sampai mati. Anda dan saya lagi di dalam tol ke neraka karena sampai mati gak ketahuan. Kapan kau bertobat selesai? Yang paling mengerikan dalam hidup ini, berbuat dosa kita punya kemampuan untuk gak ketahuan. Makanya Roh Kudus dikirimkan kepada kita supaya kita diinsafkan akan dosa, supaya ketahuan, supaya kita hidup dalam kebenaran dan siap menghadapi penghakiman. Itu fungsi Roh Kudus, bukan kesembuhan. Fungsi Roh Kudus terutama rendah banget derajat Roh Kudus, hanya sekedar kesembuhan. Maka Bapak Ibu, Natal bicara manusia berdosa, manusia tidak taat, ditebus supaya taat. Yuk kita buka ayat 23. Ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Apa arti Allah menyertai kita? Supaya kita hidup dalam kekuatan Allah, dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam karakter yang benar. Itu makna Immanuel. Jangan kau salah gunakan Immanuel sekedar Tuhan Immanuel. Kau menyertai aku naik pesawat sehingga pesawatku nggak jatuh. Jangan itu kan bicara kesukaanmu. Bilang sama Tuhan Immanuel, aku naik pesawat, ajar aku sopan sama siapapun penumpang, sama pramugari siapapun, aku hidup sopan. Kalaupun goncang nanti terjadi kecelakaan di pesawat, biarlah aku tetap taat kepada Engkau, menyaksikan Yesus Tuhan itu, sehingga ketika jatuh banyak orang percaya. Itu keren sekali. Coba goncang pesawat, mau jatuh, kan ketakutan, terus kita berdiri. Yesus sangat mengasihi kita. Ada Immanuel, ada Allah sini. Ayolah percayalah, Yesus sudah mati. Khotbah, banyak bertobat, jatuh ke surga semua. Tuh nggak ada amin kalau khotbah gini. Anda salah ngundang saya khotbah kalau begitu. Mati itu nggak ada masalah. Kemana matinya itu masalah. Kalau orang percaya mati kemana? Yang keras dong. Ya udah nggak ada masalah. Jujur Bapak Ibu, tolong jawab. Kalau kita naik pesawat, naik apa? Ke Singapura. Jawab. Sebaiknya kita suka on time atau delay? Lebih keras dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga. Apalagi ke surga on time dong. Maka orang Kristen yang benar nggak terlalu suka kesembuhan. Dia akan berdoa, Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku, tolong jangan delay lah Tuhan. On time lah Tuhan. Itu waras. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Jangan Anda bilang saya anti kesembuhan. Enggak. Tahun ini saya 40 tahun melayani Tuhan. Kalau saya khotbah di komunitas orang nggak percaya. Saya ulangi, orang nggak percaya. Saya khotbah di Padang, di Aceh, di Madura. Saya khotbah di pesisir Malaysia. Saya khotbah tentang kesembuhan. Why? Karena mata rohaninya masih buta. Perlu kesembuhan menggunakan mata jasmani supaya mereka melihat mujizat sebagai jembatan, bukan tujuan. Supaya jembatan untuk percaya kepada Yesus. Tapi kalau di gereja yang notabene perkumpulan anak-anak Tuhan orang percaya, jangan lagi khotbahkan mujizat, khotbahkan pengajaran, khotbahkan sangkal diri dan pikul salib, supaya ketaatan kita bagus, supaya kita tidak idiot, kita bertumbuh dewasa dan kita menjadi teman sekerja Allah. Tepuk tangan yang keras. Itu artinya Immanuel, hidup dalam kekuatan Allah. Maka orang percaya, pendeta, hamba Tuhan, worship leader, singers, pemain musik, aktivis gereja, kesabarannya unggul di atas rata-rata. Murah hatinya unggul di atas rata-rata.
rendah hatinya unggul di atas rata-rata, kasih kesetiaannya kepada pasangan unggul di atas rata-rata. Itu bukti Kristen yang benar. Maka penutup terakhir yaitu karena kita taat dan taat, ada perubahan karakter Bapak Ibu. Hanya ketaatan pada perintah Tuhan terjadi pembentukan karakter kita. Kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah sampai titik hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Kalau karakter kita berubah, maka hidup kita punya keteladanan di atas rata-rata. Hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga keluarga kita, tetangga kita, sekitar kita, teman kerja, teman alumni kita, makin banyak lutut bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Sehingga bukan kita saja bebas dari dosa, orang sekitar kita dipakai Tuhan membuat mereka bertobat. Itulah sorak-sorai kemenangan yang luar biasa, membuktikan kita benar-benar merayakan Natal. Itu Kristen Bapak Ibu. Maka tinggalkan dosa, hidup dalam ketaatan dalam kekuatan Allah, menjadi kesaksian keunggulan kita punya keteladanan di atas rata-rata dalam karakter, sehingga Yesus nampak dalam kehidupan kita, dalam kelakuan kita, sehingga makin banyak orang bertobat. Itulah respon kita menghargai akan pengorbanannya, dimulai dengan dia lahir ke dunia. Natal, pulanglah dari tempat ini, rayakanlah Natal seperti yang Tuhan maksud. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.